Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Sukarti, NIM 2348201127 dari kelas 5C akan memaparkan materi mengenai steroid dan terpenoid dari mata kuliah Kimia Bahan Alam. Baik, langsung saja ke materi steroid. Steroid adalah kelompok senyawa bahan alam yang kebanyakan strukturnya terdiri atas 17 atom karbon dengan membentuk struktur dasar 1,2 siklopentenopenhidrofenantren. Steroid memiliki kerangka dasar triterpena asiklik. Nah, ciri umum steroid ini adalah sistem 4 cincin yang tergabung, yaitu cincin A, B, dan C yang beranggotakan 6 atom karbon dan cincin D yang beranggotakan 5 atom karbon. Nah, steroid ini adalah senyawa organik lemak sterol yang tidak terhidrolisis yang didapat dari hasil reaksi penurunan dari terpena dan squalene. Nah, senyawa ini termasuk turunan dari steroid, misalnya kolesterol, ergosterol, progesteron, dan estrogen. Nah, pada umumnya steroid berfungsi sebagai hormon. Berikut struktur dari steroid. Nah, steroid mempunyai struktur dasar yang terdiri dari 17 atom karbon, bisa kita lihat di sini, dan membentuk 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Klasifikasinya, steroid terdiri atas beberapa kelompok senyawa sebagai berikut. Yang pertama itu ada sterol. Sterol ini adalah bentuk khusus dari steroid dengan rumus bangun diturunkan dari kolestena yang dilengkapi dengan gugus hidroksi pada atom C3 dan banyak ditemukan pada tanaman, hewan, ataupun fungi. Nah, berikut contoh strukturnya. Yang pada bagian A itu adalah kolesterol, struktur dari kolesterol. Yang B itu ada struktur dari kampesterol. Yang C ini sitosterol. Kemudian yang D stigmasterol, dan E itu ergosterol. Ini ada itu asam empedu. Asam empedu adalah asam sterol yang diproduksi oleh hati dan disimpan di dalam empedu. Nah, asam empedu ini biasanya ditemukan dalam bentuk asam kolik dengan kombinasi dengan glisin dan taurin. Asam empedu utama atau primer yang terbentuk di hati adalah yaitu asam kolat dan asam kenodeoksikolat. Berikut struktur dari asam empedu. Selanjutnya klasifikasi hormon kelamin. Hormon kelamin dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama itu hormon androgen atau testosteron dan dihidrotestosteron. Nah, pada strukturnya bisa kita lihat yang pada bagian A. Yang kemudian yang pada bagian B itu ada hormon estrogen atau estradiol, estron, dan estriol. Nah, pada bagian B yang ini contoh struktur dari progesteron. Lalu yang pada C itu ada hormon progestin atau disebut dengan progesteron. Ini pada bagian C ini strukturnya yaitu estirol. Nah, pada bagian D itu ada obat kontrasepsi. Nah, pada obat kontrasepsi ini ada strukturnya itu ada estradiol. Nah, selanjutnya itu ada hormon adrenokortikoid. Nah, hormon adrenokortikoid ini merupakan hormon steroid yang disintesis dari kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar adrenalis bagian korteks. Aktivitas mineral kortikoid mempengaruhi elektrolit atau mineral cairan ekstrasel, terutama yaitu natrium dan kalium pada manusia, terutama yaitu aldosteron. Glukokortikoid adalah meningkatkan glukosa darah serta efek tambahan pada metabolisme protein dan lemak seperti pada metabolisme. Karbohidrat yang termasuk dalam hormon glukokortikoid adalah kortisol dan hidrokortisol. Berikut contoh strukturnya, yang pada bagian kiri ini adrenalin dan pada bagian kanan itu yaitu kortisol. Selanjutnya itu ada aglikon kardia. Aglikon kardia dan bentuk glikosidanya lebih dikenal sebagai glikosida jantung dan kardenolida. Tumbuhan yang mengandung senyawa ini telah digunakan sejak zaman prasejarah sebagai racun. Glikosida ini mempunyai efek kardiotonik yang khas, dan keberadaan senyawa ini dalam tumbuhan mungkin memberi perlindungan kepada tumbuhan dari gangguan beberapa serangan dari serangga tertentu. Selanjutnya itu ada sapogenin. Sapogenin dan bentuk glikosidanya yang dikenal sebagai saponin. Glikosasi biasanya terjadi pada posisi C3. Saponin adalah senyawa yang dapat menimbulkan busa jika dikocok dalam air karena sifatnya yang menyerupai sabun, maka disebut dengan saponin. Saponin bersifat amfifilik karena sapogenin bersifat lipofilik, serta sakarida pada yang hidrofilik. Saponin dapat membentuk busa dan merusak membran sel karena bisa membentuk ikatan dengan lipida dari membran sel. Selanjutnya itu ada biosintesis. Biosintesis steroid adalah proses biologis kompleks di mana tubuh menghasilkan senyawa steroid, mulai dari pembentukan kolesterol hingga konversi menjadi hormon yang penting. Yang pertama itu ada pembentukan kolesterol. Hampir semua steroid dalam tubuh hewan berasal dari kolesterol. Proses ini terjadi terutama di hati dan usus melalui jalur asam mevalonat. Yang pertama itu tahap asetil CoA, dimulai dari kondensasi molekul asetil CoA. Pembentukan mevalonat, enzim HMG-CoA reduktase mengubah HMG-CoA menjadi asam mevalonat. Ini adalah tahap menentukan kecepatan sintesis. Selanjutnya itu ada pembentukan squalen, yaitu serangkaian reaksi mengubah mevalonat menjadi unit isoprenoid, yang kemudian mengubah bentuk squalen menjadi senyawa 30 karbon. Lalu ada siklisasi menjadi lanosterol, yaitu squalen mengalami penutupan cincin
cincin menjadi lanosterol yang kemudian dimodifikasi menjadi kolesterol sebanyak 27 karbon. Lalu steroidogenesis adalah proses biologis di mana hormon steroid dihasilkan dari kolesterol melalui serangkaian transformasi kimia. Secara sederhana, ini adalah cara tubuh mengubah lemak atau kolesterol menjadi pesan kimia atau hormon yang mengontrol pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Proses ini dimulai dengan pembentukan pregnenolon sebagai molekul dasar yang kemudian bercabang menjadi 3 kelompok hormon utama, yaitu glukokortikoid untuk manajemen stres dan energi, lalu mineral kortikoid untuk keseimbangan cairan dan tekanan darah, lalu ada hormon seks untuk fungsi reproduksi dan perkembangan tubuh. Nah, proses ini unik karena harus berpindah-pindah tempat antara mitokondria dan retikulum endoplasma atau RE di dalam sel. Vital bagi kehidupan, seperti tanpa steroidogenesis, tubuh tidak akan bisa mengatur tekanan darah dan merancang dan merespon ancaman atau stres atau berkembang biak. Sistem on demand yaitu berbeda dengan hormon lain yang disimpan di dalam sel. Hormon steroid dibuat hanya saat dibutuhkan dan langsung dilepaskan ke aliran darah, karena sifat dari steroid ini yang mudah menembus dinding sel atau lipofilik. Lanjut kepada materi terpenoid. Terpenoid adalah salah satu jenis metabolit sekunder dengan kerangka karbon yang terdiri dari 2 atau lebih unit C5 yang disebut dengan unit isoprena. Oleh karena itu, terpenoid disebut dengan isoprenoid. Nah, pada definisi ini lebih modern. Terpenoid merupakan hidrokarbon dari tanaman dengan rumus umum CHN, termasuk dengan derivat lainnya yang teroksigenasi, terhidrogenasi, dan terdehidrogenasi. Terpenoid adalah kelompok senyawa metabolit sekunder yang terbesar dilihat dari jumlah senyawa maupun variasi kerangka dasar strukturnya. Terpenoid ditemukan berlimpah dalam tumbuhan tingkat tinggi. Meskipun demikian, dari penelitian diketahui bahwa jamur, organisme laut, dan serangga juga menghasilkan terpenoid. Lalu pada klasifikasi terpenoid itu yang pertama ada monoterpenoid. Monoterpenoid itu merupakan senyawa esens yang memiliki bau yang spesifik yang dibangun oleh 2 unit isopren atau dengan jumlah atom karbon 10. Lebih dari 1000 jenis senyawa monoterpenoid telah diisolasi dari tumbuhan tingkat tinggi seperti binatang laut, serangga, dan jenis vertebrata dan struktur senyawa yang telah diketahuinya. Nah, dari struktur monoterpenoid ini dapat berupa rantai yang terbuka ataupun tertutup atau dengan siklik. Senyawa monoterpenoid banyak dimanfaatkan sebagai antiseptik, spektoran, spasmolotatik, dan sedatif. Di samping itu, monoterpenoid yang sudah banyak dikenal banyak dimanfaatkan sebagai bahan pemberi aroma makanan dan parfum, dan ini banyak digunakan komersial dalam perdagangan. Lalu ada sesquiterpenoid. Nah, sesquiterpenoid ini merupakan senyawa terpenoid yang dibangun oleh 3 unit isopren yang terdiri dari kerangka unit asiklik atau bisiklik dengan kerangka naftalen. Nah, senyawa terpenoid ini mempunyai bioaktivitas yang cukup besar, diantaranya sebagai antivedan, hormon, antimikroba, antibiotik, dan toksin sebagai regulator pertumbuhan tanaman dan pemanis. Nah, senyawa-senyawa sesquiterpen ini diturunkan dari cis-farnesil, pirofosfat, dan trans-farnesil pirofosfat melalui reaksi siklisasi dan reaksi sekunder lainnya. Kedua isomer farnesil pirofosfat ini dihasilkan dari mekanisme yang sama seperti isomerisasa, abrata, granil, dan nerol. Lalu ada diterpenoid. Diterpenoid merupakan senyawa yang mempunyai 20 atom karbon yang dibangun oleh 4 unit isopren. Senyawa ini mempunyai bioaktivitas yang cukup luas, yaitu sebagai hormon pertumbuhan tanaman, podolaktan, inhibitor penumbuhan tanaman, antivedan serangga, inhibitor tumor, senyawa pemanis, aptifouling, dan antikarsiogenik. Nah, senyawa diterpenoid dapat membentuk asiklik, bisiklik, trisiklik, dan tetrasiklik. Nama yang digunakan merupakan tata nama trivival. Lanjut, itu ada triterpenoid. Triterpenoid adalah senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari 6 satuan isoprena dan secara biosintesis diturunkan dari hidrokarbon C30 asiklik, yaitu squalene. Senyawa ini tidak berwarna, berbentuk kristal, bertitik leleh tinggi, dan bersifat optis aktif. Senyawa triterpenoid ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu triterpen, sebenarnya saponin, steroid, dan glikosida jantung. Nah, triterpenoid ini biasanya terdapat pada minyak ikan hiu, minyak nabati atau minyak zaitun, dan ada juga yang ditemukan dalam tumbuhan primitif, sphagnum, tetapi paling umum ditemukan dalam tumbuhan berbiji. Nah, triterpenoid ini telah digunakan sebagai obat untuk penyakit diabetes dan gangguan menstruasi, serta juga ketika dipatok ular, triterpenoid juga bisa sebagai obat dan gangguan kulit, serta kerusakan hati dan malaria. Selanjutnya itu ada tetraterpenoid. Nah, tetraterpenoid ini senyawa dengan C40 yang terdiri dari 8 unit isopren, sedangkan biosintesisnya berasal dari graniol. Tetraterpenoid ini lebih dikenal dengan nama karotenoid, terdiri dari urutan panjang ikatan rangkap terkonjugasi sehingga memberikan warna kuning, orange, dan merah. Karotenoid terdapat pada tanaman akar wortel, daun bayam, buah tomat, dan biji kelapa sawit. Lalu ada politerpenoid disintesis dari asetal melalui profosfat isopentil, dan dari konjugasinya jumlah unit isopren ditemukan dalam lateks dari karet alam. Lalu ada biosintesis dari terpenoid ini. Yang pertama itu pembentukan isoprena aktif, yaitu asam asetat diubah menjadi asam mevalonat yang kemudian menghasilkan unit isoprena aktif. Penggabungan unit isoprena IPP dan DMAPP bergabung dalam pola bernama kepala ekor untuk membentuk rantai isoprena yang lebih panjang, menghasilkan prekursor seperti granil pirofosfat C10,
farnesil pirofosfat C15, dan geranil pirofosfat C20. Yang ketiga itu ada siklisasi dan modifikasi, yaitu prekursor ini kemudian mengalami siklisasi atau pembentukan cincin dan modifikasi, misalnya itu hidrolisis, untuk membentuk beragam terpenoid kompleks seperti sesquiterpenoid, C15, triterpenoid C20, triterpenoid C30, dan steroid. Lalu dapat kita kesimpulkan dari dua materi ini, yaitu steroid dan terpenoid merupakan kelompok besar metabolit sekunder yang banyak ditemukan pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme serta memiliki peran penting dalam bidang farmasi. Nah, steroid ini tersusun atas kerangka dasar siklopentano, perhidrofenantren, dan umumnya berfungsi sebagai hormon, komponen membran sel, serta prekursor sebagai obat, seperti kortikosteroid, hormon seks, dan obat anti-inflamasi yaitu anti peradangan. Aktivitas biologi steroid sangat dipengaruhi oleh struktur cincin dan gugus fungsional yang melekat. Lalu pada terpenoid dapat disimpulkan, terpenoid merupakan turunan dari unit isoprena yang memiliki keragaman struktur yang sangat luas, mulai dari monoterpenoid hingga politerpenoid. Senyawa ini sangat terdapat pada minyak atsiri yang dikenal memiliki berbagai aktivitas farmakologisnya, antara lain sebagai antimikroba, anti-inflamasi, antioksidan, dan anti kanker. Itu terpenoid juga berperan penting sebagai senyawa aromatik, flavor, dan bahan baku obat. Baik, sekian presentasi dan pemaparan materi saya mengenai steroid dan terpenoid. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.